Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Ewe Sari. Jadi di video kali ini aku nggak bakalan review, nggak bakalan bikin video tutorial, tapi di sini aku mau bikin video Q&A dari teman-teman. Dan alhamdulillahnya kemarin banyak banget pertanyaan yang udah masuk, tapi di sini aku nggak ambil semua pertanyaannya, aku cuma ambil 5 pertanyaan yang sekiranya akan aku jawab. Sebelum lanjut ke video Q&A-nya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel aku Ewe Sari supaya channel ini makin berkembang dan aku makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Kak Devi. Pertanyaannya, mulai jualan dari umur berapa, Kak? Oke, aku jawab ya. Jualan apa dulu nih yang dimaksud? Kalau jualan makaroni, ini aku mulainya dari SMA kelas 2. Tepatnya waktu itu masih tahun 2015. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Kak Yohanes. Ya, dari Kak Yohanes. Pertanyaannya, mulai coba-coba bisnis umur berapa, Kak? Tips dan trik marketingnya bagaimana? Pertanyaannya hampir sama ya sama pertanyaan yang pertama. Ke intinya aja, jadi langsung ke tips dan triknya. Tips dan triknya hampir sama usaha aku sebelumnya, yaitu usaha di grosiran baju sama usaha-usaha yang lain. Cuma ada beberapa strategi yang nggak bisa aku praktekin di usaha ini karena mungkin jenis usahanya kan berbeda. Kalau misalkan yang kemarin itu lebih ke fashion, terus yang ini kan lebih ke produk makanan gitu. Terus kalau misalkan yang dulu aku tuh cuman ngambil produk orang atau grosir, reseller kayak gitu. Kalau yang kali ini aku bener-bener pure produksi sendiri. Jadi strateginya itu beda banget gitu. Untuk trik marketingnya aku kombinasiin antara sosial media, media komunikasi, dan marketplace. Untuk strategi offline-nya dulu sebelum pandemi aku kerjasama sama kafe-kafe karena waktu itu kan memang target market aku kan anak-anaknya masih sekolah, anak-anak yang suka nongkrong, jadi aku nitipin produk aku itu di kafe-kafe. Tapi waktu awal pandemi kemarin penjualan aku dari kafe-kafe itu mengalami penurunan, jadi aku ngalihin strategi atau menyesuaikan diri dengan kebiasaan orang-orang saat adanya pandemi, yaitu mereka kan lebih lebih suka makan di rumah. Jadi ya udah aku masukin produk aku ke swalayan-swalayan gitu. Oh iya, satu lagi, alhamdulillah banget tahun ini Makaroni Baper ikut kurasi Indomaret dan alhamdulillahnya Makaroni Baper lolos buat masuk ke Indomaret. Jadi buat teman-teman yang pengen order Makaroni Baper, kalian nggak perlu jauh-jauh, kalian bisa datang ke Indomaret terdekat. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Helenis. Bisnis yang paling susah dan banyak cobaan waktu merintis nyari pelanggan. Menurut aku sih di bisnis makaroni ini, karena kalau sebelumnya itu kan aku cuman ngambil produk, nggak produksi sendiri kayak baju gitu, aku ngambil dari konveksi. Sedangkan kalau tas aku juga ngambil dari grosiran gitu kan. Nah sedangkan di makaroni ini aku benar-benar pure produksi sendiri ya, terus nyiapin materi-materi konten-konten promosi juga dari kita. Jadi kita itu harus nyiapin materi-materi konten buat promosi para reseller dan agen-agen kita gitu. Jadi lebih sulit di Makaroni Baper. Untuk pertanyaan dari Kak Helenis masih ada kelanjutannya, yaitu jadi gini Mbak, motivasi dalam diri sendiri supaya nggak menyerah dalam merintis usaha ketika susah dapetin pelanggan itu kayak gimana? Hehe, kan biasanya orang gini, wes lah males dodolan, kawit mau kok sepi ngene, ngesel-ngesel wae. Gimana ya aku jawabnya? Siapa yang memotivasi aku buat lebih semangat? Ya balik lagi, tujuan utama aku bisnis itu adalah orang tua, karena aku anak satu-satunya, aku pengen sukses di usia muda. Iya, kalau misalkan aku nyerah, gimana orang tuaku nanti? Yang ditanyain Mbak Helenis ini sebenarnya banyak banget dialamin sama teman-teman. Sekarang gini logikanya, kalau misalkan kita malas promosi, kita capek, terus kita nggak promosi, gimana orang tahu kita jualan? Orang yang sudah promosi aja belum tentu orang bakalan tahu kalau kita jualan, apalagi kalau kita nggak promosi kayak gitu. Sedangkan kompetitor-kompetitor kita di luar sana, mereka itu juga
rajin gitu loh mencari kelemahan atau kekurangan kita. Kalau kita males-malesan gitu, ya gimana mau usahanya berjalan lancar. Ini orang jualan di pasar aja mereka selalu ngomong, "Mbak kangkung, Mbak terong," kayak gitu kan. Mereka selalu mempromosikan dagangannya mereka. Nah, sedangkan kalau misalkan kita males promosi, mana orang tahu kalau kita itu jualan ini gitu loh. Karena dari semua follower kita itu nggak semuanya melihat promosi kita hari ini. Jadi bisa aja mereka melihatnya di postingan besok dan berikutnya kayak gitu. Kalau kalian tanya aku pernah ngalamin capek apa enggak, aku pernah ngalamin gitu, tapi enggak melulu gitu loh. Dalam waktu 1 minggu aku nggak pernah post gitu, nggak pernah. Cuman aku biasanya capeknya tuh gini, biasanya aku post sehari bisa sampai 5 kali di semua akun-akun aku. Kalau memang aku lagi bener-bener nggak mood, terus habis itu bener-bener aku pingin istirahat sebentar, entah itu jalan-jalan atau beli makan atau apalah itu, aku cuma ngeluangin waktu beberapa jam aja, nggak perlu yang dalam waktu harian terus aku nggak ngepost apapun, itu enggak, aku nggak pernah kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat dari Kak Antik. Pertanyaannya, Kak, waktu pertama kali memulai usaha modalnya berapa? Kalau di usaha makaroni baper ini, jujur banget modalnya ini nggak sampai 150.000. Modalku itu cuma sekitar 120 sekian gitu loh. Dan usaha makaroni baper ini sebenarnya aku waktu itu nggak niat-niat banget buat jualan makaroni baper. Kebetulan waktu itu aku tuh lagi punya usaha grosiran baju yang biasanya aku tuh nyetok-nyetok kayak toko-toko baju gitu. Nah, di sini aku mau sedikit cerita. Biasanya aku kalau di Malang itu suka banget beli camilan pedas, makaroni maupun mie lidi. Tapi di Trenggalek tuh nggak ada makaroni sepedes yang di Malang. Jadi ya udah gitu, aku nyoba beli online di Instagram, ternyata yang muncul malah makaroni dari Jawa Barat. Nah, aku beli makaroni dari Jawa Barat, size-nya itu 250 gram. Malam harinya aku tuh kepikiran makaroni sebanyak itu 1 kilo kalau aku makan sendiri bisa-bisa perutku mules. Jadi ya udah aku jual di BBM. Jadi waktu SMA itu masih musim-musimnya BBM. Aku promosi dengan size yang lebih kecil yaitu 100 gram. Aku jual waktu itu harganya masih sekitar 9.000. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Makaroniku habis saat itu juga, laku semuanya. Sampai-sampai aku nggak dapet 1 sendok pun buat tak makan sendiri. Jadi yang awalnya aku tuh beli mau tak makan sendiri malah nggak jadi tak makan sendiri. Semua kejual ludes. Pertanyaannya terakhir dari Kak Nova Dwi, modal apa aja yang dilakukan kakak sampai bisa menjadi pengusaha yang sukses seperti sekarang ini? Amin ya Allah, mudah-mudahan bisa terwujud sesuai yang dibilang sama Kak Nova Dwi. Sebenarnya aku tuh belum sukses guys, aku tuh juga masih dalam proses belajar gitu. Kalau yang ditanyain modal apa aja yang aku pegang, yang pertama, niat. Dan usaha itu niatnya untuk apa dan hasilnya nanti buat siapa kayak gitu. Terus yang kedua, kalian itu nggak boleh gampang nyerah. Kalian harus jadi orang yang ulet. Sejujurnya kalau kalian ditanyain, Kak pernah ngalamin yang namanya kegagalan, pernah ngalamin yang namanya rugi atau enggak? Pernah waktu itu. Pernah banget waktu itu aku ngalamin rugi sekitar 25 juta. Tapi aku nggak nyerah di situ aja, justru aku pingin banget memperbaiki kesalahan aku yang dulu. Terus selain itu, kalian tuh nggak boleh nyerah hanya karena sekali promosi nggak ada yang respon. Itu bener-bener menurut aku fatal banget. Jadi di sini kalian tuh harus bener-bener belajar di mana kekurangan kalian, mulai dari pelayanan kalian atau dari produk kalian yang nyebabin orang-orang itu nggak mau beli produk kalian gitu loh. Tadi udah aku sebutin niat, terus nggak gampang nyerah, dan yang ketiga ini adalah nekat. Modalnya banyak, aku belum punya uang. Ya mau sampai kapan bisnis yang kalian inginkan itu bisa terwujud gitu? Yang ada kalian cuma mikirin modal, modal, modal. Jadi aku pribadi nekat, nekat aja, udah nekat aja. Yang penting ada yang beli dulu, nanti kita kembangin pelan-pelan kayak gitu sih.
Mungkin cukup sekian jawaban aku dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalaupun ada jawaban yang kurang enak di hati, aku mohon maaf banget. Dan kalau misalkan dari teman-teman masih pingin bertanya, kalian bisa chat di kolom komentar. Insya Allah aku bakalan bikin video yang kedua kalau misalkan teman-teman mau. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. See you next my video.